Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kedua di materi tentang manajemen proyek perangkat lunak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Menyambung pembahasan sebelumnya ya. Hari ini kita coba melanjutkan ya pembahasan dari materi manajemen proyek. Mudah-mudahan materi yang saya sajikan kemarin ya sudah bisa Anda pahami sehingga kita bisa terus melanjutkan ya dari materi-materi yang memang menjadi bahasan kita. Sebelumnya di pertemuan kedua ini kita akan coba membahas tentang scope project dan integrasi proyek. Nah, scope itu kan berarti kan ruang lingkup ya, ruang lingkup dari sebuah proyek di mana proyek itu nanti akan kita kerjakan ya. Kita akan kerjakan baik secara terencana ya, dalam konsep di proposal yang Anda buat ya, dalam proposal yang dibuat dan juga rencana ya, rencana dari proyek yang akan dibahas. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan fokus kepada manajemen ruang lingkup ya, atau yang kita sebut dengan scope ya, yaitu terdiri dari definisi, pengertian, WBS, dan mengendalikan ruang lingkup. Lalu yang kedua, kita akan coba bahas tentang manajemen integrasi proyek ya, bagaimana mengintegrasikan sebuah proyek ya, dari pengertiannya, lalu proyek karakternya dan lain sebagainya. Dalam pengertian tentang ruang lingkup ya, yaitu proses untuk memecahkan titik masalah secara total dari sebuah proyek menjadi lebih kecil dan mendekati tujuan proyek. Contoh misalkan, kita membahas tentang sistem informasi rumah sakit. Ya kan? Sistem informasi rumah sakit itu kan pengertian secara luas. Ya kan? Nah, titik apa yang akan kita kerjakan dulu nih? Ya kan? Misalkan di dalam sistem informasi rumah sakit itu ada subsistem. Subsistem, sistem rawat jalan, sistem rawat inap, sistem pendaftaran pasien, sistem penggajian karyawan, sistem subsistem di mana lingkupnya itu masih dalam sistem dari rumah sakit, ya kan? Nah, kita pecahkan secara perkecil gitu loh. Misalkan pendaftaran pasiennya dulu gitu loh, atau pendaftaran administratifnya. Nah, itu bisa jadi ya, bisa kita lakukan. Kenapa? Karena setiap tujuan dari tingkatan diselesaikan menjadi tujuan berikutnya dan seterusnya. Ya kan? Ada tahapannya. Ya. Yang kita bangun mau tentang pendaftaran pasien. Pendaftaran pasien sudah selesai, kita bahas tentang rawat inap atau rawat jalan dulu. Rawat jalan sudah selesai, kita bahas tentang diagnosa dan seterusnya sehingga nanti lingkupnya menjadi besar. Nah, lingkup ini mengacu pada satu pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakan sebuah produk. Produk dari produk dari sebuah proyek itu apa? Yaitu sistem informasi, sebuah aplikasi, baik itu berbasis desktop, berbasis web, ataupun berbasis mobile. Nah, Anda sebagai seorang IT, ya, apalagi nanti yang mempunyai keahlian sebagai seorang analis, maka lingkup hasil, ya, lingkup hasil dari sebuah proyek itu memang harus sudah terprediksi. Nah, makanya dalam manajemen scope project ini meliputi banyak ya. Misalkan tahap awal,
mendefinisikan, ya. Terus mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk di dalam proyek, ya kan? Tahap pertama adalah kita mendefinisikan. Definisi itu luas ya. Pada saat kita menerjemahkan, ya, pada saat kita membuat analisa, pada saat kita membuat prediksi, pada saat kita membuat sebuah rancangan, itu adalah kita dalam proses mendefinisikan. Nah, pada saat kita mengendalikan, itu adalah sudah dalam tahap pekerjaan. Misalkan membuat use case diagram, ya kan? Membuat activity diagram, lalu implementasi, ada algoritmanya, ada flowchart-nya, ada normalisasinya, ada codingnya, dan seterusnya. Nah, proses utama dari ruang lingkup adalah pertama mengumpulkan persyaratan, ya kan? Proses utama dari sebuah ruang lingkup pertama adalah mengumpulkan persyaratan. Persyaratan itu apa? Persyaratan itu luas, ya. Persyaratan, misalkan dari kita mendefinisikan itu berarti kita menjabarkan sebuah pengertian, ya, dari hasil analisa itu, ya. Lalu kita mendokumentasikan itu kan kira-kira kita merancang fitur apa saja yang akan kita hasilkan, yang akan kita buat interface-nya, ya, dari produk yang akan dihasilkan. Lalu yang kedua mendefinisikan scope, ya, meninjau project charter, yaitu mendokumentasi persyaratan aset organisasi untuk membuat pernyataan ruang lingkup. Biasanya kalau kita membuat contoh pada saat kita membangun sistem informasi pendaftaran pasien. Nah, berarti yang kita lihat dari proses yang ada di dalam itu seperti apa gitu. Ya kan? Untuk menjadi pasien itu kan perlu dokumentasi, misalkan KTP, ya, perlu dokumentasi kartu pasien, ya kan? Ada persyaratan lain, misalkan apakah dia di backup oleh asuransi atau tidak, kan seperti itu. Membuat WBS, ya, yaitu mengelompokkan deliverable project besar menjadi lebih kecil, ya kan? Nah, tadi kita sudah bahas tuh sistem informasi rumah sakit besar. Tapi pada saat kita membatasi skup project yang akan kita tangani, yaitu kita menangani dari yang terkecil. Pendaftaran pasien, pasien rawat jalan, pasien rawat inap, penggajian, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah tahap verifikasi. Verifikasi itu adalah kita mencocokkan kebutuhan antara yang akan kita bangun dengan yang akan digunakan oleh si stakeholder, ya kan? Stakeholder butuhnya apa nih fieldnya? Oh, butuhnya hanya dokumentasi kartu pasien. Oke, berarti kartu pasien itu kan berarti kan ada kartu itu kan digunakan, dibuat, diberikan oleh rumah sakit kepada si pasien. Lalu yang kelima, mengontrol lingkup, ya. Mengontrol lingkup ini dalam arti jangan sampai scope yang tadi sudah kita tentukan itu menjadi scope yang kita menjadi berubah gitu loh, ya. Tidak apa namanya, tidak ya. Kita lanjutkan.
Definisi lingkup. Lingkup yang sangat baik, sangat penting untuk keberhasilan proyek karena membantu meningkatkan daya akurasi, waktu, biaya. Nah, kalau kita sudah menentukan lingkupnya, pembahasan yang akan kita bahas, otomatis perkiraan waktu dan biaya akan mudah terprediksi. Ya kan? Lalu yang kedua, masukan untuk mempersiapkan persyaratan lingkup meliputi Project Charter, yaitu persyaratan dokumentasi, aset proses organisasi, dan dokumen sebelumnya. Ya, misalkan pada saat dari proses manual ke komputerisasi, itu kan ada dokumen ya kan? Dokumennya seperti apa? Sehingga dari situ kan terdefinisi field yang dibutuhkan apa saja. WBS, Work Breakdown Structure, ya. WBS adalah daftar pekerjaan atau tugas-tugas yang sering disebut dengan istilah tasks yang akan dikerjakan dalam sebuah project. Ya, kita breakdown dulu nih, ya, yang akan kita kerjakan. Kan lebih gampang tuh kalau sudah tercatat. Catat apa namanya? Catat apa yang akan direncanakan, kerjakan apa yang dicatat, ya kan? Karena sebuah project melibatkan banyak orang dan banyak tugas yang berbeda. Penting untuk mengatur dan membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian berdasarkan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Nah, kalau kita sudah membreakdown dari project yang akan kita buat, otomatis kita akan mudah mendisposisikan, ya kan? Oh, pekerjaan A untuk si A, pekerjaan B untuk si B, pekerjaan C untuk si C. WBS menyediakan dasar untuk perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, baik sumber biaya, sumber daya, dan perubahan. Ya kan? Dari work breakdown structure itu kita bisa ya dengan mudah membuat perencanaan, ya kan? Berapa nilai dari proyek itu, ya, berapa sumber daya yang dibutuhkan, ya, ataupun nanti di tengah jalan ada perubahan-perubahan, ya kan? Perubahan itu pasti. Kenapa? Karena pada saat berjalan biasanya kebutuhan dari stakeholder itu akan kadang dia melihat, oh saya butuh ini, oh saya butuh ini, ya. Ada sesuatu yang memang baru tergambar itu pada saat proyek terlaksana. Ya. Nah, ini contoh dari work breakdown structure ya. Di sini dikatakan sebagai proyek utama ya. Lalu ini urutan levelnya ya. Level ini nanti yang kita bisa bagi di dalam bagian tabel pekerjaan ya, minggu level 1, level 2 misalkan. Level 3 berapa lama, level 2 berapa lama. Ya kan? Sampai di menyelesaikan ya tahap implementasi. Ya, ini penjelasan dari gambar tadi ya. Judul project, konsep, persyaratan, yang kedua berisi bagaimana menentukan kebutuhan pengguna. Ini kan pengguna di sini kan ketahuan ya. Yang mengkonsep siapa, yang membuat desain siapa, yang develop siapa, yang roll out siapa, yang support siapa gitu. Nah, dari konsep ini jelas definisi banyak. Ya kan? Yang namanya mengkonsep itu harus matang. Nah, kematangan itu kan seseorang untuk bisa menjadi matang itu kan perlu proses, perlu pengalaman, ya kan? Bagaimana dia bisa menganalisa, hasil analisa itu bagaimana dia bisa mengetahui gambaran kebutuhan dari stakeholder itu. Pada saat dia survei, pada saat dia mendengar cerita dari stakeholder, dia akan mudah menanggapi, oh si stakeholder itu butuh A, oh stakeholder itu butuh B. Nah, itu kan butuh pengalaman. Sehingga Anda sebagai seorang analis harus bisa juga untuk dari materi-materi yang itu bisa dapat gambaran gitu ya.
Nih, kita misalkan membuat apa ya, kayak konsep penomoran dalam project. Ini level 1 ya. Level 1 ini banyak subnya ya. Banyak subnya. Dalam konsep analis itu pasti akan sangat banyak ya. Tadi saya bilang ya kan. Kalau dengan konsep WBS ini kita pada saat menentukan struktur, kita akan tahu tuh kebutuhannya. Waktunya berapa lama, orangnya berapa banyak, biayanya berapa besar gitu kan. Kenapa? Karena di sini kita udah akan mendefinisikan semuanya. Ya kan? Nah, dari apa namanya? Definisi-definisi ini kan ada gambaran. Nah, kenapa ruang lingkup perlu dikendalikan? Karena tujuan pengendalian ruang lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ruang lingkup, serta menjamin perubahan yang terjadi selama proses dijalankan sesuai dengan prosedur yang dikembangkan sebagai bagian dari perubahan kontrol terpadu dan mengelola perubahan ketika perubahan terjadi. Kalau kita sudah dalam masa pembangunan proyek, tiba-tiba di tengah jalan ada kebutuhan tambahan, berarti kan ada perubahan. Nah, perubahan itu otomatis tidak serta-merta merubah dari A sampai yang sudah kita lakukan. Kenapa? Kita cukup menambahkan. Kalau dalam apa namanya pembangunan website itu biasanya disebut dengan customize. Ya kan? Ada tambahan, ada permintaan tambahan nih dari si customer. Nah, itu berarti kan selama perubahan itu misalkan kita sedang membahas tentang pendaftaran pasien. Perubahan itu ya lingkupnya di situ gitu loh. Kita kan sudah bisa memprediksi paling tambahan. Atau misalkan tiba-tiba ada si apa namanya stakeholder ini ada permintaan. Kita lagi bahas tentang pendaftaran pasien. Tiba-tiba dia bahas tentang rawat inap. Ya kita cukup catat gitu loh. Ini untuk proyek selanjutnya, Pak. Kenapa? Kami baru membahas tentang apa namanya pendaftaran pasien. Ya, pendaftaran pasien itu berarti kan lingkupnya hanya ya dari pasien itu datang memberikan identitas sampai dia dikasih apa tuh kartu pasien. Nah, biasanya masalah-masalah yang sering muncul pada saat kita membuat sebuah proyek adalah pertama, jangan membuat proyek begitu besar. Ya kan? Libatkan pengguna dalam menyusun ruang lingkup. Ya kan? Gunakan hardware software bila memungkinkan. Banyak orang IT yang menggunakan teknologi baru, tetapi kebutuhan bisnis terkadang tidak mengikuti tren. Nah, itu kan. Sekarang lagi tren aplikasi berbasis mobile. Tapi kebutuhan dari si apa namanya pengguna itu cukup berbasis desktop. Ya udah ikuti gitu loh. Ikuti. Kenapa? Ya bisnisnya mungkin lingkupnya baru sampai di situ gitu loh. Belum sampai di berbasis mobile. Kan tergantung kebutuhan dari pengguna. Kenapa? Di poin 2 ada libatkan pengguna dalam manajemen ruang lingkup. Yang keempat, ikuti proses manajemen proyek yang baik. Ada proses yang terdefinisi dengan baik untuk mengelola lingkup dan ada aspek lain di dalam proyek. Ya, ada lingkup yang sudah terbahas, ada lingkup yang belum terbahas. Nah, itu ya bahasan pertama. Mungkin kalau memang ada pertanyaan, Anda bisa mengajukan ya melalui WA group ya. Di WA group nanti kita akan apa namanya diskusikan ya. Ada 2 poin yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang ruang lingkup, yaitu yang kedua tentang manajemen integrasi project. Untuk sesi 1 ya
Mungkin saya buat video ini menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita bahas tentang manajemen ruang lingkup. Sesi kedua kita membahas tentang manajemen integrasi project. Ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.